Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ulatul umur utawi iki iku wong kang nguwasani perkara. Ulatul umuri utawi iki iku nerangake wong kang nguasani perkara. Wulatil umur ini dengan bahasa lain itu pemerintah ya kalau sekarang. Jadi pemerintahan yang sah di berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat 1, daerah tingkat 2, di tingkat kecamatan maupun desa, itu namanya semuanya wulatul umur. Inna wulatal umuri sak temene wulatal umur hum ya wulatal umur alladzina yaiku wong akeh biwasitatihim kelawan lantaran wulatul umur yunsoru den tulungi alladzina sapa wong akeh. Siapakah wulatul umur? Wulatul umur ini adalah orang banyak yang dengan lantaran wulatul umur ini orang-orang mendapatkan pertolongan. Fatuqamu mongko den jumenengaken al hududu apa pira-pira undang-undang utawa peraturan. Watu adalan den tekaake al furudu apa pira-pira kefardonan. Wa yumtana ulan den cegah at-ta'addi apa nglewati wates. Watuh kono lan den reksa ad-dima'u apa pira-pira getih. Watuh fadzulan den reksa as-sihhatu apa kesehatan lan den jaga as-sihhatu apa kesehatan. Watun dhamu lan den runtutake al-biladu apa negara. Watusna'u at-tura'u watusna'u lan den gawe at-tura'u apa at-tura wal jusuru lan pira-pira jembatan. At-tura'u apa pira-pira kalenan wal jusuru lan pira-pira jembatan. Jadi wulatul umur ini adalah orang-orang yang menjabat sebagai jabatan pemerintah yang tugasnya adalah menjaga rakyat, menolong rakyat, menjaga aturan perundang-undangan, menjaga rakyatnya agar bisa menjalankan ibadah dengan baik, dengan aman. Wulatul umur juga orang-orang yang bertugas sebagai yumtana'u ada, yang mencegah dari ta'adda, kejahatan yang terjadi. Dipikir ya, seumpama kita bayangkan di negara kita Indonesia ini tidak ada presiden, tidak ada DPR, tidak ada polisi, tidak ada TNI, maka apa yang akan terjadi di masyarakat? Pasti akan ada pertumpahan darah. Karena tidak ada polisi, mesti orang itu akan mencuri satu sama lain seenaknya saja, karena nggak ada yang nanti nangkep. Kalau tidak ada pemerintah, orang itu akan menzolimi sesamanya, karena tidak ada yang mengancam, yang akan menangkap dia dan mengadili dia. Maka itu pentingnya pemerintah. Makanya di dalam kitab ini dijelaskan bahwa wulatul umur ini tugasnya sangat banyak. Menjaga darah kita agar darah kita itu tidak dialirkan oleh orang lain. Artinya tidak dibunuh oleh orang lain. Wa tuhfadus sihah, kesehatan masyarakat juga dijaga. Wa tundhamul bilad, negara juga dijaga. Wa tusna'ut turra wal jusur, irigasi dibuat, jembatan-jembatan dibuat oleh pemerintah. Ini semua untuk kemaslahatan umat. Wal qanatiru wal khusunu wal kila'u wal qanatiru lan kantor wal khusunu lan benteng wal kila'u lan
pertahanan wa tu'allafu al-jundu wa tu'allafu lan den susun al-jundu apa bala tentara wa yashululan maqasidu kulli fariqin wa yashululan berarti gampang apa maqasidu kulli fariqin apa pira-pira sejane saben-saben pepantan wa yusbatu lan den tetepake ilaman al-amnu apa keamanan wa yuhfadu lan den reksa al-watanu apa negara wa yusayyadu lan den kuwatake imadu tarbiyah apa cagake pendidikan wa ta'limi lan ngulang. Dengan adanya pemerintah, dengan adanya negara, pendidikan juga semakin tertata dengan rapi, semakin maju. Seandainya tidak ada pemerintah, maka sekolahan-sekolahan pun tidak akan ada. Pondok pesantren juga begitu. Karena apa? Karena akan terjadi kerusuhan, terjadi konflik yang luar biasa. Wastisabur rohati lan uliye meratani kepenak. Wastisabur rohati lan uliye meratani kepenak. Jadi dengan adanya wulatul umur, dengan adanya pemerintah, maka masyarakat itu bisa hidup enak, aman, sejahtera, bahagia. Fa anta mengko utawi sira fi nadhiri a'malihim al-jaliyati wa sahrihim 'alal manafi'il ammah. Fa anta mengko utawi sira fi nadhiri a'malihim ing dalem bandingi pira-pira penggaweane wulatul umur al-jaliyati kang pertela wa sahrihim lan uliye nglindungi wulatul umur 'ala manafi'il ammah ing atase pira-pira kemanfaatan umat umum. Yalzamu iku wajib ka ing sira apa antu khallisa apa yen to murneake sira fi mahabbatihim ing dalem seneng wulatul umur wa musa'adatihim lan nulungi umur. Maka dengan tugas yang sangat banyak, tugas pemerintah yang sangat berat, maka kita sebagai rakyatnya fa anta fi nadhiri a'malihim al-jaliyah wa sahrihim 'ala manafi'il ammah, maka kita yalzimuka wajib untuk antu khalliso fi mahabbatihim, maka kita sebagai rakyat wajib senang dengan keberadaan pemerintah yang sah. Makanya tidak diperbolehkan memberontak pemerintah, itu ya sebagian dari ajaran Islam. Sebagai rakyat harus mendukung pemerintah, karena pemerintah itu yang ngurusi maslahatnya umat, masolihil ummah, manafi'il ammah wa musa'adatihim, dan kita wajib menolong pemerintah di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Wa ta'atihim lan ta'at ing ulatul umur, dan kita wajib taat kepada aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Allati korona allati kang korona kang barengaken ha ing allati Allahu sapa Allah subhanahu wa ta'ala bi taatihi kelawan taat ing Allah wa taati rasulihi lan taat kelawan utusane Allah haitsu qala ing dalam sekirane dawuh sapa Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan kita untuk taat kepada wulatil umur, kepada pemerintah. Allah sudah qarranahallahu subhanahu wa ta'ala bi taatihi wa taati Rasulullah. Bahwa Allah memerintahkan kita atiullah, taat kepada Allah, wa atiur Rasul, dan taat kepada utusan Allah, wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina wa ilang-ilang wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina atiu padha taat sira kabeh Allah ing Allah wa atiu lan taat sira kabeh ar-rasula ing rasul wa ulil amri lan wong kang anduweni perkara mingkum saking sira kabeh. Jadi kita diperintahkan Allah untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ulil amri minkum. Ulil amri minkum ini yang dimaksud adalah pemerintah yang sah. Jadi taat kepada pemerintahan itu sama dengan kita taat kepada agama, karena bagian dari perintah Allah adalah
ati taat kepada ulil amri minkum. Makanya kita jangan kemudian meremehkan aturan yang dibuat pemerintah, karena aturan yang dibuat pemerintah baik itu undang-undang atau peraturan setingkat menteri atau lembaga, itu semuanya demi kemaslahatan ummah atau manafi'il ammah, kemanfaatan umum. Wadaf imalan ngewehake perkara yukdiru kang kuwasa sapa, yukdiru kang ngira-ngiraaken apa ma minar rumi saking pira-pira rusum pajak. Wadaf imalan ngewehaken perkara yukdiru kang dan kira-kiraake apa ma minar rusumi saking pira-pira pajak, litasrufa supaya iso nasarafaken sapa wulatil umur fil masalihi ing dalam pira-pira kemaslahatan al umumiyati kang bangsa umum. Jadi bagian dari kewajiban kita sebagai rakyat suatu negara adalah daf'i ma yuqaddiru minar rusum, yaitu membayar pajak. Jadi kan banyak sekali sesuatu yang diwajibkan oleh pemerintah untuk rakyatnya, pajak ya, pajak kendaraan, motor, pajak macam-macam, pajak tanah, pajak rumah, pajak jual beli, itu semua pajak. Pajak itu nanti dimasukkan pada kas negara yang nantinya dikelola oleh pemerintah untuk masalihil umumiyah, untuk kepentingan umum, untuk membangun jalan, untuk membangun jembatan, untuk membangun sungai, untuk membangun terminal, untuk membangun tol, untuk membangun bendungan dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah ketentuan yang dibuat pemerintah. Kita sebagai rakyatnya harus taat dan mau membayar pajak. Di sini dijelaskan daf'i ma yukdiru minar rusum, karena semuanya itu tujuannya adalah untuk masalihil umumiyah. Wa badlil jahdi, wa badlil jahdi lan nyerahaken kekuatan ma'hum semertane ulatul umur fi jami'i ma ing dalam sekabehane perkara yusinu kang bagusake apa ma'al adati ing pira-pira pengadatan, wa yusiulan jebarake apa manita kaziroah ing pira-pira pertanian kang den serupakake sabuk, wa tijarati lan perdagangan, wasinaati lan kegawean atau pabrik. Jadi kita sebagai rakyat juga berkewajiban untuk bersungguh-sungguh bersama pemerintah agar ma yuhsinul adat, agar peradaban di negara ini berjalan dengan baik, wa yusiun nitaqaz ziraah, memajukan pertanian, memajukan perdagangan dan memajukan pabrik-pabrik bahan-bahan. Jadi ini yang harus kita lakukan kepada wulatil umur, yang mana wulatil umur itu dalam bab pertama dijelaskan bagian dari orang-orang yang tingkatannya lebih tinggi dari kita, yang harus derajatnya lebih tinggi dari kita, ilmunya lebih tinggi dari kita, kehormatannya lebih tinggi dari kita. Kemarin yang lebih tinggi itu siapa saja? Ibu, bapak, ustadz atau guru, dan yang keempat adalah wulatil umur atau para pejabat pemerintah. Al ustadzu, sekarang menerangkan ustadz. Bapak ibu sudah, wulatul umur pejabat pemerintah sudah, sekarang kita menjelaskan terkait al ustadz. Siapakah al ustadz itu dan apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita bersikap dengan para ustadz, kepada para kiai, kepada para guru-guru kita. Inna ustadzaka saat temene guru sira, huwa ya ustadzaka alladzi iku wong angkodha kang nyelametaken sapa alladzi ka ing sira min musibatil jahri saking musibahe kebodohan, wa bathalan
gelar sapa alladzi fi fuadika ing dalem ati sira ma ing perkara yusayyiru kang dadekake apa maka ing sira insanan ing menungso kamilan kang sampurna fadilan kang utama aliman tur alim arifan tur ngawerwi ma ing perkara laka iku kedue manfaat kedue sira wa malan perkara alaika kang bahayane ing atase sira minal huquqi bayane pira-pira hak wal wajibati lan pira-pira kewajiban nafian kang manfaati nafsaka ing awak dhewe sira wa ghairu kalan liyane sira. Siapakah ustadz itu? Guru itu siapa? Alladzi anqadzaka min musibatil jahli. Guru-guru kita itu adalah orang yang menyelamatkan kita dari musibah kebodohan. Seandainya tidak ada guru di dunia ini, manusia ini tentu akan bodoh semuanya, tidak tahu apa-apa. Makanya kita harus bersikap baik, sopan santunnya harus dipakai ketika berhadapan dengan para guru, para ustadz, para kiainya. Karena guru-gurunya, kiai-kiai itu yang menyelamatkan kita dari musibah kebodohan. Karena manusia itu sebetulnya bodoh semuanya. Kamu itu sejak kecil itu kalau nggak sekolah ya nggak tahu apa-apa. Kamu bisa baca, bisa tahu kebaikan, keburukan itu karena apa? Karena adanya guru, ustadz, kiai yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Bukan hanya itu, wabatsa fi fuadika ma yusayyiruka insanan. Ustadz itu adalah orang yang menanamkan pengetahuan di dalam hati kita. Wabatsa fi fuadika ma yusayyiruka insanan. Ustadz itu adalah orang yang menanamkan pengetahuan di dalam hati kita, sesuatu yang bisa menjadikanmu sebuah manusia yang sempurna, manusia yang utama, manusia yang alim, yang mengetahui sesuatu yang memberikan manfaat dan sesuatu yang membahayakan. Seperti kewajiban-kewajiban, seperti sesuatu yang bermanfaat kepada dirimu dan orang lain juga. Munsorifan turmingo anir rodhaili saking piro-piro penggawe kang asor ilal fadhaili samaring pira-pira perkara kang utama mahbuban tur den senengi li jami'in nasi maring sekabehane manungsa mangdhuron tur den tingali ilaika maring sira bi ainil waqari kelawan peninggal kang agung wal iktibari lan ngalap tulodo. Jadi dengan adanya guru kita kemudian menjadi orang yang mulia, orang yang dicintai banyak orang, yang dilihat mulia dan dibuat contoh oleh orang lain. Seandainya tidak ada guru, tidak ada kiai, maka kita tidak bisa seperti itu. Kita akan tetap bodoh, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa ngaji, nggak tahu kewajiban, nggak tahu larangan dan sebagainya. Maka dari itu fayal zamu mongko wajib ka ing sira antah tarima apa yen to mulyakaken sirahu ing ustad. Maka dari itu kita wajib memuliakan ustad, kiai dan guru kita, wa ta'dzimahu lan ngegungaken al ustad bi antajlisa bayanan to lungguh sapa sira bena yadayi ing dalam antarane al ustad muaddaban khalih gawe tata krama muntabihan tur muntabih musghian tur nengklengake muktabaran tur gawe contoh binasihaihi kelan pira-pira nasihate ustad. Jadi kalau kita bisa pandai, bisa mengetahui hal banyak itu dari ustad, maka kita wajib menghormati ustad, mengagungkan ustad. Dengan cara apabila duduk di antara ustadz maka kita harus duduk dengan tata krama yang tinggi, harus mendengarkan apa yang diucapkannya, harus menjalankan apa yang menjadi nasihat-nasihatnya. Amilan tur nglakoni bikul lima kelawan sekabehane perkaya yursidu kang nuduhaken sapa ustadz ka ing sira ilahi maring ma. Harus menjalankan apa yang menjadi petunjuk-petunjuknya. Mutawadi antor mutawadu ngandap asor lahu maring ustad muqtaqidan halih nekotake bener fihi ing dalem ma.
Sami antor ngrungokake liqaulihi maring dawuhe ustad, muti antor taat li amrihi maring perintah ustad, mujiddan tur teman-teman fit ta'allumi ing dalam belajar. Jadi salah satu cara menghormati seorang guru itu kalau belajar harus sungguh-sungguh. Baik itu di sekolahan, di tempat ngaji, di pondok pesantren. Kalau diajarkan itu betul-betul didengarkan. Itu salah satu menghargai seorang guru, seorang ustadz. Karena yang disampaikan itu suatu kebenaran, suatu ilmu. Kalau kamu kemudian abai, ngobrol sendiri, nggak memperhatikan, itu sama saja dengan meremehkan seorang guru dan ustadz. Makanya kalau ngaji, kalau sekolah, itu harus betul-betul didengarkan. Karena efeknya nanti akan buruk. Jadi kalau murid itu dianggap tidak hormat kepada guru, tidak menghormati guru, tidak punya tata guru, maka ilmunya nanti tidak bisa manfaat. Meskipun dia pinter, maka ilmu itu tidak akan memberikan manfaat kepada orangnya. Jadi kayak buah, kayak pohon yang banyak rindang daunnya tapi tidak berbuah. Ilmu itu meskipun banyak, kalau tidak bisa bermanfaat, tidak bisa diamalkan, itu seperti pohon yang tidak berbuah. Yo kur godhonge tok akeh tapi gak ono manfaate. Kan percuma. Paling-paling kur kena dienggo ngguyub tok. Kalau ilmunya banyak tinggi, paling-paling kur nggo kebanggaan tok pinter, tapi tidak bisa bermanfaat. Makanya hati-hati ya. Dengan ustadz, dengan guru harus betul-betul menghormat. Muta'ammilan tur angen-angen qoblal kalami ing dalam sadurunge ngomong. Begitu juga ketika kita mau bicara dengan ustadz kita, dengan kiai kita harus kita pikirkan dulu apa yang akan kita ucapkan. Apakah yang kita ucapkan itu suatu yang pantas atau tidak, menyinggung perasaan atau tidak, itu harus kita pikirkan. Tarikan tur ninggal fit darsi ing dalam belajar ma ing perkara yusgilu kang nungkulaken apa mamin ala ikid dunya saking pira-pira perkara kang kang berkaitan karo donya. Ketika belajar kita juga harus meninggalkan sesuatu yang sekiranya bisa menyebabkan terganggunya belajar tersebut. Hatta ta'isha sehingga urip sapa sira ma'isyatal ulama kalih kaya uripe pira-pira wong ulama al-aizai kang mulya-mulya, sampai kamu nanti berhasil seperti hidupnya para ulama yang mulia-mulia. Wa tatrukalan ninggal sira ma'isyatal juhala ing uripe pira-pira wong kang bodho al-adillai kang asor, dan kamu meninggalkan kehidupan seperti kehidupannya orang bodoh-bodoh. Jadi dalam hidup itu kita harus meniru kehidupan cara hidupnya para ulama al-aizza, tidak meniru kehidupan para orang-orang bodoh. Makanya penting uswatul hasanah, contoh yang bagus itu. Makanya kita diperintahkan untuk cari teman yang baik, cari guru yang baik, cari teman pergaulan yang baik. Itu ya agar kita bisa meniru kebaikan mereka. Kalau kita berteman dengan orang yang tidak baik, orang yang jahat, pasti nanti kita akan ketularan tidak baik. Al-ukhuwah wal asdiqah. Sekarang menjelaskan tentang al-ukhuwah wal asdiqah. Ukhuwah wal asdiqah. Saudara dan teman. Siapakah saudara kita dan teman kita? Bagaimana kita nanti bergaul dengan mereka? Al-ukhuwah utawi iki iku pira-pira dulur, wal asdiqa ulan pira-pira kanca. Ya jibu wajib alaika ing atase sira antadima apa yen to nglanggengake sira mahum maring ukhuwah wal asdiqa al mawaddata ing demen. Wa ta'taniyalan nemen-nemeni sira bisuh batihim kelawan ngancani ukhuwah wal asdiqa.
Wa alan ngreksa sapa sira al adaba ing tata krama mahum sumertane ukhuwah wal asdiqa. Jadi dengan teman, dengan saudara pun kita harus berbuat baik. Kita harus menjaga persahabatan, harus menjaga tata krama. Bi antulatifah gambare kelawan yen to tulatif bi antulatifa gambare yen to melasi sapa sira hum ing ukhuwah wal asdiqa wastatajlibalan narik sapa sira mahabbatahum ing senenge ukhuwah wal asdiqa. Bagaimana kita menjaga tata krama terhadap saudara dan teman? Maka dengan cara kita tulatif, berbuat lembut kepada mereka, wa tastajliba mahabbatahum, dan membuat sahabat-sahabat kita itu suka dengan kita, bi husni akhlakika, dengan bagusnya akhlak kita, bi husni akhlakika kelawan bagusnya akhlak sira, walutfi muamalatika lan aluse muamalatika sesrawungan sira, mutabian tur wong kang ngedohi anil ada saking piloro, wasuil khuluqi lan eleke budi pekerti, wal ghisyilan mbawur mulaziman maring wong kang netepi linuskhihim maring nasihati asdiqa wa ihsani muasyaratihim lan bagusi mergauli asdiqa. Wa tahammalu adzahum, wa tahammalu lan nanggung sapa sira adzahum ing pilorone asdiqa, wa ikrami mathwahum lan mulyakaken panggonane asdiqa, wa ta'limihim lan ngulang asdiqa, ma ing perkara yang fa'u kang manfaati apa mahum ing asdiqa, wa irsyadihim lan nuduhake asdiqa lil khairi maring kebagusan, wa ib'adihim lan ngeduhaken asdiqa anis syarri saking kaalanan, wa hubbika lan uliye demen sira lahum maring asdiqa, ma ing perkara tuhibbu kang demen sira li nafsika maring awak dhewe sira, wa taghafulika lan lali sira an ba'di hafwatihim saking sebagiane pira-pira keluputane asdiqa, wa afika lan pangapura sira an ba'di zalatihim saking sebagian pira-pira kesalahane asdiqa, tolaban krana nuprih libaqaihim maring tetepe asdiqa, kama kila kama kaya perkara kila kang den dawuhake apa ma. Jadi kita itu dengan teman-teman kita, dengan saudara kita harus betul-betul menjaga pertemanan, menjaga persaudaraan. Caranya bagaimana? Harus menghormati teman, menghormati persaudaraan, mengingatkan teman apabila temannya salah, memaafkan temannya apabila temannya mempunyai kesalahan. Selalu mengingatkan apabila perlu diingatkan, apabila perlu bantuan juga harus dibantu. Akhlak kita juga begitu, dengan teman, dengan saudara harus baik, meskipun itu sesama kita, derajatnya sama dengan kita, maka kita juga harus pergauli dengan akhlak yang mulia. Idza anta lam tatruk akhaka wa zalla. Idza anta ing dalem malikane utawi sira iku lam tatruk iku ora tinggal sapa sira akhaka ing dulur sira wa zallatan ing kesalahan. Idza zallatat kalane nglakoni kesalahan sapa akhaka ha ing zallah au syaktuma mongko parek sapa sira loro antatafarraqa apa yen to pisah sapa sira loro. Jadi ada sebuah syairan yang menjelaskan ketika temanmu, saudaramu mempunyai kesalahan, maka kamu harus mau memaafkan, karena tidak mungkin orang itu tidak mempunyai salah. Wis tontone padha karo kancamu dhewe, mesti tahu tukaran.
Ketika mempunyai kesalahan temannya, maka harus langsung dimaafkan. Karena ketika seorang teman mempunyai kesalahan kemudian tidak dimaafkan, maka antatafarraqo, maka pertemanan itu akan hancur dan akan pisah. Akhirnya gak takoan, akhirnya musuhan. Padahal teman itu sangatlah penting. Fa innahum mongko sak temene asdiqa yusaidu iku padha nulungi sapa asdiqa ka ing sira ala jamil khairat. Karena teman kita lah nanti yang akan menolong kita, tidak mungkin orang lain. Mesti koncone dhisik sing nulung. Iya gak? Wa tafaqqaduna lan padha niti-niti sapa asdiqa ahwalaka ing pira-pira tingkah sira fisarroi ing dalem tingkah bungah wadharoi lan tingkah susah. Teman kita juga yang bisa melihat keadaan kita sesungguhnya ketika kita sedang gembira, bahagia atau kita sedang kesusahan. Wa yastaruna lan padha nutupi sapa asdiqa ma ing perkara bada kang pertela apa mamin uyubika. Kalau kita mempunyai sesuatu yang tidak boleh diketahui orang lain, rahasia, maka teman kita juga ikut menutupinya. Wa yahfazuna lan padha ngreksa sapa asdiqa ka ing sira fi iya bika ing dalem pigiya bika ing dalem tingkah lunga sira. Wa yungkiduna lan padha wa yungkiduka idza asarta wa yafhamuna ma fi dhamirika. Wa yungkiduna lan nglametake sapa asdiqa ka ing sira idza asar katat kalane kepleset sapa sira. Wa yafhamuna lan padha faham sapa asdiqa ma ing perkara fi dhamirika ing dalem ati sira. Teman kita juga yang nanti akan menyelamatkan kita ketika kita mendapatkan musibah atau terpleset. Wa yafhamuna fi dhamirika, teman-teman kita juga, saudara kita yang faham dengan keadaan yang ada di hati kita. Min ainika saking peningal sira idza nadarta tatkala ningali sira. Wa yang faduna lan padha nebusi sapa asdiqa ka ing sira bi anfusihim kelawan adewene asdiqa wa amwalihim lan bandane asdiqa. Qala dawus asyairu sapa syair, akhoka inna man la akholahu kasain ilal haija bi ghairi silahi. Akhoka netepono sira ing dulur sira, akhoka netepono sira ing dulur sira. Inna man sak temene wong la akho kang ora duwe dulur lau kedue man kasain iku kaya wong kang lumaku ilal haija maring perang bila silahin kelawan tanpa pedang. Ini coba didengarkan ya. Saudara itu harus betul-betul dijaga. Persaudaraan itu harus betul-betul dijaga. Kenapa? Innaman la akholahu, karena orang yang tidak punya saudara, orang yang tidak punya teman itu ibaratnya seperti orang yang berperang tanpa menggunakan pedang. Kamu bayangkan perang tapi gak bawa pedang, pasti mati. Perang gak bawa pistol, gak bawa senjata, pasti mati. Kalau kita hidup ini tidak punya saudara, gak punya teman, tidak akan lama kita hidup. Siapa yang akan membantu kita? Makanya teman saudara itu harus betul-betul dijaga dan dihormati, dibantu, tidak dibuli, tidak dikerjain, karena penting. Alaika bi ikhwanis sofa fa innahum imadun idza stakhdamat hum wa dhuhur. Alaika netepono sira bi ikhwanis sofa kelawan kanca kang bersih. Fa innahum mongko sak temene ikhwan imadun iku dadi cagak idza tanjattahum tatkalane amrih pitulung sapa sira hum ing ikhwan wa dhuhurulan pertela uliye nulungi. Wa ma bikathirin lan ora ana akeh alfukhilin, wa ma bikathirin lan ora ana iku
dianggap akeh alfu khilin apa 1000 kekasih wa sahibin lan kanca wa inna aduwan lan satemene musuh wahidan kang siji kathirun iku akeh. Teman 1000 itu tidak dianggap banyak ya. Jadi tidak ada ceritanya kakek konco, kakek dulur, itu enggak ada ceritanya. Tidak ada istilah kakek konco, kakek dulur. Carilah saudara sebanyak-banyaknya, carilah teman sebanyak-banyaknya. Wa inna aduwan wahidan, jika kita mempunyai musuh satu saja, itu sudah bisa dibilang musuh yang banyak. Musuh itu meskipun satu itu seperti banyak, dianggap banyak. Tapi kalau teman sebaliknya, punya teman 1000 itu belum dianggap mempunyai teman banyak. Tapi kalau punya musuh satu saja, itu seperti mempunyai musuh yang banyak dan membahayakan. Manhum aqallu minka ma'rifatan wa adna darajatan. Wallahu a'lam bissawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.